Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, kembali lagi di pilih-pilih kartu seperti biasa. Asmara percintaan kamu ini bisa cocok, bisa enggak. Dan ini adalah pembacaan secara general dan tidak pernah pakai timeless atau tidak pernah pakai waktu. Artinya, kalau kamu misalnya mau putar-putar ulang video aku yang ini ataupun pilih-pilih kartu yang lain, itu tidak pakai waktu ya. Jadi kapan aja kalian mau putar-putar ulang bisa. Oke? Dan buat kalian kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Pilih salah satu kartunya. Kalau perlu waktu lebih lama kalian bisa pause videonya. Pilih menurut intuisi kalian dan yang menurut kalian cocok dengan keadaan kamu. Tapi kalau nggak cocok pembacaannya nggak usah dipaksain. Setiap file deck yang aku bacain pasti berbeda arti, berbeda pembacaan, berbeda maksud. Jadi pilih salah satu aja, jangan lebih dari satu karena akan membingungkan kalian nantinya. Oke, buat kalian nanti yang ingin berkonsultasi, ingin lebih pasti dan lebih tepat untuk dibacain tentang seseorang, kamu bisa berkonsultasi. Tentu konsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa dilihat di bawah deskripsi. Ya, di bawah judul sudah ada deskripsi. Di situ aku tulis syarat-syarat seperti apa untuk berkonsultasi sama aku. Jadi bisa juga langsung hubungin aku lewat line ataupun Instagram aku. Oke. Sekali lagi, kalau butuh waktu lebih lama, kalian bisa post videonya. Oh ya, ini tentang judulnya. Ya, judulnya aku akan kasih apakah hubungan ini sudah selesai. Ya, buat kalian yang misalnya lagi berantem atau tidak komunikasi lagi atau dianya menghilang, kalian bingung dalam kondisi seperti ini, harus bagaimana, harus move on kah atau bertahan. Jadi judulnya apakah hubungan kalian sudah selesai atau tidak, ya. Jadi apakah hubungan ini sudah selesai atau belum? So, dipilih kartunya mulai dari sekarang, bisa post videonya kalau perlu waktu lebih lama. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita kocok kartunya. So, oke. Apakah hubungan kalian sudah berakhir atau belum? Untuk di deck pertama ya. Oke, kita lihat apakah hubungan ini sudah berakhir. Ada Ace of Swords, ada The High Priestess, Knight of Swords, Queen of Swords, terus ada Ten of Swords, ada The Tower, ada Seven of Pentacles, ada The Strength, ada Seven of Pentacles, King of Cups. Oke, kalau dari segi ini, ya dari segi ini aku lihat, nah ini tentang banyak invest yang terlalu berlebihan. Mungkin bisa kebolak-balik, mungkin kamu yang merasa jadi mental korban di sini. Terlalu banyak invest terhadap pasangan, terlalu berjuang, terlalu berlebihan. Invest itu bukan hanya uang, bisa pikiran, waktu, dan terlalu mencari seseorang. Misalnya dia tidak menghubungi kamu, kamu yang nanya, kamu yang heboh lah ya, kamu yang repot untuk nanyakin dia, mencari dia, kamu yang intinya kamu yang ngejar-ngejar dia, sedangkan dianya cuek bebek. Ada Seven of Swords. Bahkan di sini aku rasa dia sudah pelan-pelan, step by step untuk meninggalkan kamu, tapi kamu masih mengupayakan dia. Artinya untuk di deck pertama ini banyak energi dari kamu yang belum bisa menerima perpisahan, belum bisa menerima kepergian orang ini. Karena di sini ada Ten of Swords, ada Queen of Swords juga. Kamu harus bisa menentukan sikap. Kamu harus bisa menentukan keputusan bahwasanya ini sudah ending. Kalau Tuhan sudah berbicara kalian tidak bisa, berarti tidak bisa. Kamu mau memaksakan atau mengejar dia balik, semakin kamu kejar, dia akan semakin menjauh. Dan di sini
Untuk di deck pertama, kamu masih sangat kepikiran dia sekali, sampai dimana kamu tidak bisa mengambil langkah, ya, mengambil langkah yang benar untuk hidup kamu. Kamu terlalu banyak menunggu dia. Kamu terlalu banyak nungguin sampai berakar-akar, sampai larut-larut berapa bulan, berapa tahun kamu masih bertahan untuk single misalnya. Kamu susah untuk membuka diri sama orang lain, artinya kamu yang membuang waktu. Di sini ada the Tower. Perubahan itu akan ada kalau kamu juga berubah mindsetnya, the High Priestess. Berubah mindsetnya di mana harus menerima walaupun itu tidak enak. Dimana kamu nggak terima, misalnya kamu sudah banyak invest, aku udah banyak bantuin dia kak, aku sudah banyak mengeluarkan uang segala macem, aku sudah ngasih ini sama dia, ngasih itu sama dia, dan bahkan semua hal aku kasih untuk dia, waktu, pikiran, segala macem. Dan kita juga sudah lama misalnya berhubungan, tapi masa dia pergi begitu aja ninggalin aku nggak terima. Nah itu ya balik lagi. Di awal aku bilang kalau Tuhan sudah bilang tidak bisa, tidak bisa. Walaupun kamu, ya intinya kita sudah berjuang, kita sudah berusaha mempertahankan. Kalau memang tidak bisa lagi gimana? Ya, segala sesuatu hal yang terpaksa itu akan membuat sulit buat diri kita. Kalau kita paksakan terus, kalau orangnya sudah tidak punya rasa lagi sama kamu, ya mau tidak mau kita harus berbesar hati untuk menerima segala sesuatu. Karena hati seseorang, takdir itu tidak bisa kita paksakan karena keinginan kita. Ya, ada Tuhan, ada Allah yang menentukan semuanya. Kita bisa bilang A, B, C, D atau merencanakan, kalau memang nggak bisa mau gimana. Paling tidak kamu di sini menerima segala sesuatu hal yang sudah terjadi. Nah, ini anggap jadi sebuah pengalaman yang kamu lihat King of Cups. Kamu merasa dia tidak punya perasaan. Sebenarnya kalau dibilang soal rasa, ada perasaannya. Cuman ya balik lagi, semakin kamu kejar, memang tidak berjodoh, dia akan semakin pergi. Memang dia yang ingin menjauh, ya, pergi dari kamu, karena ada beberapa hal yang membuat dia nggak siap untuk lebih serius, dan dia ngerasa mentok di kamu. Dia merasa mentok untuk hubungan ini kayaknya nggak kemana-mana, jadi lebih baik dia melepaskan kamu. Bukan karena dia tidak punya rasa cinta atau rasa sayang, tapi lebih baik melepaskan anak orang daripada dia mempertahankan anak orang, tapi dia tidak bisa memberikan kejelasan dan kepastian mau kemana hubungan ini selanjutnya. Bahkan kalau buat kalian yang ingin menikah, ingin next level sama orang ini, semakin kamu membahas pernikahan atau semakin kamu membahas rencana untuk serius, dia akan semakin menjauh. Karena tidak siapnya dirinya ini, ya, kesiapan mentalnya belum ada, dan mungkin banyak hal yang dia tutupi sama kamu, sehingga kamu merasa dia nggak adil, kamu merasa kayak dicurangi, kamu merasa terlalu banyak gue memberi tapi lu cuman tidak menghargain kehadiran gue, atau tidak menghargain waktu yang udah gue berikan selama ini walaupun kalian sudah lama berpasangan gitu. Akhirnya di sini ada Four of Swords. Kamu harus menenangkan diri, jangan ketergantungan banget sama orang ini. Semakin kamu ketergantungan, kamu akan stres. Ya, kamu akan stres banget. Kamu berusaha untuk memanifest, untuk ngubungin, untuk ngejar, untuk berusaha balikan, atau misalnya kayak pokoknya kita harus bareng, nggak mau tahu, kita harus tetap sama-sama. Di sini ada Three of Pentacles. Jatuhnya, kalaupun kalian bersama, entah kamu, entah dianya, akan melihat hal-hal yang buruk dan kalian bisa divorce. Ada yang bercerai, ada yang pisah lagi, ada yang putus lagi, percuma gitu loh. Jadi segala sesuatu di sini kalau kamu memaksakan, di sini ada the Strength, ada Four of Wands. Kamu memaksakan hubungan, kamu nggak akan bahagia. Yang ada kamu akan tertekan. Kamu mungkin merasa gue happy-nya sama dia, ya, kamu merasa kayak gue happy-nya sama pasangan aku itu kak, aku cuman cintanya sama dia, aku bahagia sama dia. Deep inside kamu nggak merasakan kebahagiaan itu. Kamu cuma merasakan ketergantungan sama dia, bukan bahagianya, tapi ketergantungan sehari-hari sama dia, atau mungkin
bertahun-tahun menjalani hubungan sama dia gitu. Bukan rasa sayangnya atau bukan karena bahagia dalam hati kamu, enggak. Ya. Dan di sini kamu nyeseknya karena terlalu banyak pengorbanan yang kamu berikan untuk dia. Apa aja yang dia minta, apa aja yang dia perlukan, kamu selalu mengiyakan. Makanya sekali lagi buat klien aku banyak banget yang seperti ini, merasa dirinya banyak pengorbanan, gak terima karena perpisahan ini, karena sudah banyak invest. Makanya invest itu bukan cuman soal uang, bantuan atau segala macam, tapi pikiran yang terlalu mikirin dia, terlalu caring sama dia nggak cari kamu, kamu yang terlalu nyarikin dia, misalnya nggak ngubungin kamu sehari kamu udah heboh gitu ya, kamu nyarikin dia di mana sih, kamu jatuhnya kayak posesif, takut kehilangan, takut dia pergi lah, curiga atau segala macam. Intinya di sini kamu yang terlalu berlebihan untuk too much, yang tangannya di atas gitu. Ada Page of Wands, terus ada King of Cups, ya, terus juga ada Nine of Pentacles. Nah, artinya di sini kamu lebih memilih untuk single, lebih menikmati waktu untuk sendiri, tanpa berkomunikasi dengan siapapun. Padahal tanpa kamu sadari ada seseorang yang memerhatikan kamu, ya. Ada seseorang yang memperhatikan kamu, tapi kamu gak sadar karena kamu lebih memilih untuk sendiri, untuk single, lebih nyaman untuk dalam posisi yang seperti ini. Kamu berusaha untuk benar-benar menyembuhkan dan menerima dulu. Ya, nomor satu, kamu belum menerima perpisahan. Di sini ada Page of Wands. Karena apa? Di dalam hati kamu masih pengen sekali berkomunikasi sama orang ini, tapi kamu bingung bagaimana caranya. The Chariot, kamu bingung harus melakukan apa. Karena apa? Dianya sudah gone, tapi kamu yang masih tetap di jalur itu, tetap berada di kerangkeng yang kamu buat sendiri. Kalau kamu mau pergi sebenarnya bisa aja, tapi kamu yang nggak mau. Makanya di sini usahakan tenang dulu. Four of Swords, istirahat. Pikiran kamu diistirahatkan dulu. Jangan terlalu banyak mikir, jatuhnya kamu jadi overthinking, stres, nyeseknya terlalu berlebihan. Nggak bisa tidur, atau kamu nggak punya ketenangan, bahkan kamu merasa semua laki-laki itu sama, atau semua laki-laki tidak ada yang bisa diperdulikan, atau tidak ada yang benar-benar tulus sama kamu. Nih, ya, Nine of Wands. Kamu merasa kayak mengontrol diri nih, menjauh dari para lelaki, para wanita yang kamu rasa semua laki-laki sama bajingannya, semua perempuan itu sama matrenya misalnya. Jadi kamu merasa tidak ada yang tulus sama kamu, makanya kamu lebih menikmati waktu, lebih santai untuk sendiri daripada punya pasangan atau berkenalan sama orang lain. Padahal ada beberapa mungkin yang memperhatikan kamu sampai kamu lupa bahwasanya kamu itu layak untuk dicintai. Dan kamu sebenarnya ada yang suka, tapi karena kamu belum menerima posisi yang seperti ini, hubungan yang berakhir seperti ini, jatuhnya kamu hilang kesempatan dengan orang-orang yang menyukai kamu. Karena fokus kamu di lain orang, fokus kamu di masa-masa yang kelam, selalu di situ aja. Kamu nggak mau bangkit, kamu nggak berusaha untuk let go, moving forward dengan orang lain. Mungkin aja orang lain lebih baik daripada dia, tapi kamu menganggap semuanya sama, semuanya menyakiti, semuanya nggak tulus gitu. Artinya untuk di deck pertama, apakah ini hubungan sudah berakhir? Buat seseorang yang kamu pikirkan hubungan ini sudah selesai, mau tidak mau, setuju tidak setuju, kamu harus bisa menerima. Oke, itu nomor satu. Oke, ini nomor dua ya. Kita kocok dulu kartunya seperti biasa. Apakah dia sudah menyudahi hubungan sama kamu ya? Apakah hubungan ini memang benar-benar sudah selesai untuk di deck nomor 2? Kita lihat kartunya seperti apa. Ada Seven of Cups. Oke. Ada Six of Pentacles. Five of Cups. The Lover. Three of Swords. The Devil. Five of Pentacles, the Sun,
Three of Wands. Oke, ini aku tahu nih. Nomor 2 ada the world. The world di sini. Oke, bottom of the deck-nya aja Ten of Cups. Sebenarnya kalau dibilang punya rasa cinta, kalian sama-sama mencintai, sama-sama punya rasa dan sama-sama punya perasaan yang besar. Tapi kalian tidak bisa untuk mengontrol sikap kekanak-kanakan dari pihak kalian berdua. Keegoisan jadi masalah, atau dari segi dimana emosi kalian berdua, kalian tidak bisa mengatasi emosi ketika kalian stres. Mungkin kamu punya masalah, dia punya masalah, tapi kalian ada problem pribadi. Jadi emosi kalian di kantor atau emosi dianya ada di kantor atau di mana, ditambah kamu mungkin cari masalah atau dia cari masalah, jatuhnya nyambernya ke kamu atau kamu emosinya nyamber ke dia. Jadi emosi kalian membara saat ini. Masalahnya ada di emosi yang tidak bisa terkontrol dua-duanya. Kalau dibilang apakah dia memikirkan kamu banget? Ya banget. Di sini dia stres. Karena apa? Dia punya masalah atau mungkin punya problem di luar dari hubungan. Ditambah lagi kamu mencari masalah, mencari ribut, yang dimana menurut dia kurang bisa lepas untuk berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin pekerjaannya di luar lapangan, atau misalnya kayak dia berinteraksi dengan banyak komunitas atau banyak organisasi, atau di kantor bahkan dia di lapangan gitu, atau usahanya perlu berinteraksi dengan banyak klien. Tapi kamu terlalu mencemburui sampai dimana kamu merasa dia tidak mencintai, atau dia terlalu sibuk dengan dirinya, dia tidak peduli sama kamu merasa dia mungkin ada seseorang yang lain, atau kamu sering menjudge dia ya, menuduh dia punya pasangan yang lain, atau dia cheating, atau dia punya kekasih gelap atau gimana. Dan itu yang terkadang membuat dia jadi males sama kamu. Karena apa? Dia males untuk membahas sebuah permasalahan yang kecil, ujung-ujungnya akan membesar dengan sendirinya karena sikap kekanak-kanakan kalian berdua. Makanya aku bilang ini ada emosi yang tidak terkontrol yang akhirnya nyamber. Misalnya masalahnya di mana? Karena kamu marah sama dia, akhirnya dianya stresnya di mana? Kamu marah sama dia. Gimana ya bilangnya ya? Misalnya dia punya masalah nih di kantor ya. Dia lagi pusing, ribet, stres, datang kamu, mungkin kamu ngejudge dia selingkuh, apalah gitu. Kamu nuntut ini, atau kamu marah-marah sama pasangan kamu, jadi dia ngerasa makin stres. Nah, seharusnya dia nggak marah sama kamu, jadi dia lampiaskan kemarahan dia di kantor ke kamu. Aturannya, ya seharusnya dia marahnya di kantor, tapi jadinya marahnya di kamu. Dan membuat hubungan ini jadi berapi-api gitu. Kayak gitu ya contohnya. Jadi masalah dia di luar dibawa-bawa ke dalam hubungan ini, yang dimana kamu makin mencari masalah. Bukannya menyamankan atau mengademkan hatinya, kamu malah cari gara-gara gitu. Ditambah lagi dia pusing soal kerjaan, atau udahlah pusing soal kehidupan materinya, atau mungkin keuangannya lagi tidak baik, kamu cari gara-gara. Nah, itu yang akan membuat dia makin emosi. Oke, di sini ada the moon, terus ada two of pentacles, ada ten of cups. Sebenarnya dia masih mempertimbangkan sih. Dia masih mempertimbangkan apakah kamu memang bisa mengerti, atau kamu masih kekanak-kanakan seperti ini selalu. Ya, buat kalian misalnya yang sudah lama tidak berkomunikasi atau dia ngediamin kamu, dia akan muncul lagi kok. Ini masa-masa dia mempertimbangkan apakah kamu masih bisa layak untuk bersama dia atau tidak. Dia masih dalam keadaan stuck kok gitu. Belum terlalu pergi atau menghilang dari kamu. Intinya dia masih memikirkan gitu loh. Walaupun di sini ada Seven of Cups. Ya. Dia masih dalam posisi yang kayak berharap lebih sama kamu, tapi kalau seandainya ya next time ya, kalau misalnya dia ini lagi ngulur waktu, dia ngediamin kamu karena kalian emosi-emosian, kalau selanjutnya
atau beberapa bulan kemudian, atau beberapa hari kemudian, kamu masih dalam kondisi yang childish, kamu masih mau marah-marah dan memperbesar-besar masalah, dia bener-beneran gone. Tapi kalau masih kamu bisa mengerti posisi dia masih ada toleransi untuk tetap bersama kamu, karena di sini masih punya rasa cinta. Dia mencintai kamu, dia punya rasa sayang sama kamu, dia mikirin masa depan kalian berdua juga. Tapi kalau kamu masih tetap dengan sikap yang selalu meledak-ledak, selalu gampang marah atau kasar, atau gampang kayak tidak mengerti suasana, misalnya kamu tidak menyukai sesuatu, kamu membicarakannya dengan emosi atau dengan meledak-ledak, tanpa harus berbicara dengan cara yang benar, tanpa cara yang balance gitu, cara yang baik untuk dibicarakan berdua dengan ketenangan. Sebenarnya kalau dalam posisi dia stres ataupun misalnya punya masalah pribadi soal uang atau soal kerjaan atau apapun ya, ini tugas kamu untuk menenangkan dia, bukan malah makin membuat emosinya jadi nyamber ke kamu. Ini masalah emosional yang harus bisa kalian berdua kontrol. Karena biasanya masalahnya kecil gitu ya. Ada beberapa hal mungkin yang kamu tidak sukai, tapi kamu menyampaikannya dengan cara yang tidak benar, akhirnya membuat keributan. Yang dianya sudah sewot, atau dianya sudah stres, atau dianya sudah punya masalah sendiri di luar hubungan kalian, ditambah lagi kamu dengan cara yang tidak benar menyampaikan ketidaksukaan kamu, dianya makin marahnya ke kamu gitu. Seharusnya dia marah ke orang lain, atau misalnya ke kerjaannya, atau mungkin keuangannya, atau dirinya yang dia marahin, jatuhnya jadinya kayak ngelampiasin amarah itu semua ke kamu. Akhirnya apa? Kamu yang sakit hati. Kamu merasa dia kasar, kamu merasa dia tidak menghormati, kamu merasa kok dia seenak-enaknya aja bersikap gitu. Tapi kamu gak sadar perkataan kamu menambahi pikirannya, membuat masalah bertambah gitu. Ada Ten of Swords. Ya, jadi kan akhirnya apa? Dia merasa kalau begini terus hubungan ini harus gimana, gue ngerasa beban aja gitu. Jadi kayak dia merasa kamu itu membebani pikirannya, membebanin masalahnya, malah menambah masalahnya gitu, bukan mengurangi masalah, jadi nambah masalahnya dia. Dan dia merasa kayak di sini ya lagi mempertimbangkan, kalau begini terus kayaknya kita mending udahan. Karena gue nggak bisa mempertahankan lu juga kalau posisinya begini-begini aja, atau berantem-berantem aja, atau marah-marah mulu, meledak-meledak, buat gue makin emosi, meningkatkan emosi dia gitu loh. Ya, tapi posisinya dia masih stuck, belum membuat keputusan. Jadi artinya apakah hubungan ini selesai? Aku rasa belum. Ya, hubungan ini belum selesai karena masih dalam pertimbangan yang dia masih memberikan waktu sama kamu untuk bisa berubah dan untuk bisa lebih pengertian. Nih ya, ada Six of Pentacles sama Temperance. Dia berharapnya dalam diam, mungkin dia ngediamin kamu atau nggak berkomunikasi, mungkin dia ngediamin kamu beberapa hari untuk menenangkan diri kalian masing-masing, supaya emosi tadi bisa lebih tenang, lebih terkontrol. Jadi nggak langsung meledak-ledak gitu loh posisinya, ya kan? Nah, jadi di sini di saat ini dia mungkin menghindari kamu untuk beberapa waktu, tapi dia akan kembali lagi, akan muncul lagi. Dia belum menentukan keputusan yang bulat saat ini. Jadi bisa aja dia akan masih bertahan sama kamu, asal di sini ada The Emperor sama Childish. Sikap ini egois atau kekanak-kanakan kalian, harus ada yang mengalah, harus ada yang saling pengertian secara lebih. Dan kamu juga harus mengenali apa aja kendala dia. Misalnya hari ini dia kenapa, besok dia kenapa. Kamu harus tahu situasinya. Jadi kamu tahu bagaimana cara menyampaikan agar dia tidak emosi ketika posisinya lagi stres, lagi punya masalah pribadi atau apapun. Jadi kamu gak bisa nyamber-nyamber gitu aja, ditambah lagi posisi dia yang lagi gak enak.
kalau misalnya posisinya lagi happy atau lagi tenang, lagi adem ayem, nah kamu marah-marah, mungkin dia masih ada toleransi atau mungkin dia bisa lebih sabar. Tapi kalau dalam posisi yang dia lagi nggak mood, lagi bad mood, ditambah lagi kamu, sikap kamu yang seperti ini, itu akan membuat dia makin kayak, aduh nggak bisa nih, ini orang keras banget, nih orang egois banget, nggak ada pengertiannya sama sekali sama kerjaan gue, atau gue punya masalah begini tapi dia malah membebankan, malah menambah masalah gitu. Jadi artinya di sini dia akan, apakah hubungan ini selesai? Belum selesai, masih akan berjalan asalkan kamu bisa merubah circle cara kamu untuk memperlakukan seseorang ini gitu. Jadi dia bisa mempertimbangkan bahwasanya kamu ada perubahan lebih baik atau berubah sikap dengan lebih baik sama dia gitu. Oke, itu nomor 2. Oke, ini untuk nomor 3 ya. Kita kocok kartunya. Apakah hubungan kamu dengan seseorang di deck nomor 3 ini akan selesai ya? Apakah nomor 3 di deck kartu ini akan berakhir hubungannya? Lihat, apakah hubungan ini sudah berakhir? Ada Four of Swords, Four of Pentacles, ada Five of Pentacles, King of Wands, Ace of Swords, ada Five of Swords, Judgment, Nine of Swords, the Hangman, the High Priestess. Oke. Kalau di sini ya aku melihat hubungan ini masih sangat akan panjang. Hubungan ini masih sangat-sangat panjang karena menurutku ada The Magician. Masih bisa dijalanin, masih akan terus berjalan. Ya. Dan di situ ada Nine of Wands, terus ada Eight of Swords. Nah, sebenarnya hubungan ini stuck gitu ya, nggak berkembang kemana-mana, cuman masih dijalanin kalau aku rasa. Jadi kalian masih bersama, tapi posisinya ngerasain stucknya itu dimana isinya berantem terus. Nih ada Five of Swords, dimana banyak sekali perbedaan yang dimana harus kalian berdua selesaikan dan tidak membuat overthinking dari dia maupun kamunya. Ada juga beberapa yang hubungannya sudah berakhir tapi tidak pakai kata-kata. Mungkin dianya meninggalkan kamu, menyudahi hubungan ini dengan menghilang begitu aja ya. Mungkin kayak tidak bisa kamu hubungi, tidak bisa kamu lihat lagi gitu. Atau bahkan ada beberapa yang diblok komunikasi. Intinya perpisahan, kalaupun kalian sudah berpisah, ini tidak pakai kata-kata perpisahannya. Mungkin kayak tiba-tiba di-cut gitu aja, hubungannya sudah selesai. Dan kamu sangat-sangat kaget gitu. Kayak kamu ngerasa, waduh kok begini nih, gak terima nih, kok selesai gitu. Dan sebenarnya hubungan ini seperti aku bilang akan panjang. Karena apa? Kayak dia meng-cut situasi, tapi satu sisi dia akan kembali lagi nanti. Jadi aku bilang, ini posisinya harus kamu yang meng-cut, bukan dia. Di sini harus ada keputusan kamu. Kamu yang mau mengakhiri atau tidak. Bukan dari pihak dia. Dia nggak akan bisa membuat keputusan, oke kita putus, oke kita bercerai. Itu dia nggak bisa. Dia nggak punya pilihan. Orang ini kalau misalnya lagi bosen atau boring atau capek dengan hubungan yang kalian berantem terus, karena aku lihat di sini isinya pertengkaran terus. Kalau dia merasa capek, dia pergi, tapi nggak pakai kata-kata. Pergi, ninggalin kamu, nanti dia datang lagi. Kamu merasa dipermainkan, kayak misalnya dia ghosting aja, apalagi kalian belum punya status misalnya. Ya, buat kalian yang pendekatan, kamu merasa kayak dia cuman ghosting, cuman numpang lewat aja, atau kamu merasa dia banyak yang dia tutupi, dia nggak jujur, atau dia bukan orang yang sebenarnya dia tunjukin.
Kamu merasa sangat-sangat dipermainkan gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Orang ini akan kembali. Suatu saat pasti akan kembali dan akan pergi lagi kalau dia stres. Kalian bermasalah, dia pusing, dia akan menjauh dari kamu, tapi nggak pakai kata-kata. Nah, artinya nomor 3, kamu yang diminta untuk memutuskan. Kalau kamu mengharapkan keputusan dari dia, kamu akan ngerasa digantung. Hubungan kamu dan dia, kamu merasa belum selesai-selesai, karena memang dia akan terus seperti itu. Ya, dia nggak punya pilihan. Dia akan pergi kalau dia mau, dia akan datang kalau dia mau. Kalau kamu memutuskan, misalnya kamu meminta dia untuk membuat keputusan, kita putus apa enggak? Dia nggak akan jawab. Atau dia cuma ninggalin kamu gitu aja, tapi nanti dia bakal datang lagi. Ya kan? Dia akan datang lagi, minta maaf lah, atau minta rujuk lagi, minta balikan lagi, segala macem. Kamu yang terbaik lah, atau kamu yang paling the best lah buat dia, ada aja gitu. Artinya apa di sini? Kalau kamu terlalu takut untuk hubungan yang gak jelas atau merasa dipermainkan, kamu yang buat spekulasi, kamu yang menyimpulkan, kamu yang memutuskan, bukan meminta keputusan dari dia. Gitu. Ya, jadi intinya mau secinta apapun kamu dengan nomor 3 ini, kalau kamu meminta keputusan sama dia, apakah kita beneran putus atau tidak, dia nggak akan memberi jawaban. Yang akan memberi jawaban adalah kamu. Kamu mau moving forward dengan orang lain atau tetap bertahan dengan situasi yang merasa dipermainkan seperti ini. Jadi di sini The Magician, kamu disuruh untuk membuat tindakan effort dari diri kamu sendiri, bukan bertanya ke dia apa yang akan dia lakukan, kita bagaimana, atau kita putus atau tidak, atau kita bercerai atau tidak. Kamu meminta keputusan dia seperti kamu meminta keputusan orang bisu, nggak denger, nggak tahu apa yang dia bilang, ya kan, nggak ngerti apa yang dia mau. Jadi di sini disuruh kamu untuk membuat tindakan sendiri. Kamu mau maju, ada the full, ya, bebas, lega, tenang, nyaman, atau kamu bertahan dalam situasi yang merasa dipermainkan, merasa kayak cuman dia sendiri yang suka-suka hatinya, kita harus nurutin apa maunya dia. Di sini ada King of Wands. Dia mau dia yang dominan. Dia mau dia yang ngatur kamu. Kamu harus nurutin semua perkataan dia. Dia yang nunjukin jalannya bagaimana, tapi kamu merasa di sini lama-lama nggak kuat. Karena hubungan ini kayak suka-suka lu aja gitu. Lu datang, lu nggak mau ya lu pergi, terus nanti lu datang lagi. Artinya apa? Kamu cuman dibuat kayak orang yang bego gitu. Cuman kayak ya udah gue nungguin lu, nanti kan lu datang lagi, terus nanti lu pergi lagi. Intinya suka-suka hati. Dan di sini Duel of Fortune, nasibnya akan berubah, nasib kamu akan berubah dan percintaan kamu akan berubah kalau siklus ini dirubah. Jadi intinya keputusan ada di kamu. Kalau dari dia, apakah hubungan ini sudah berakhir? Dia akan begitu saja circle-nya. Akan pergi, nanti muncul lagi, pergi, muncul lagi. So, kamu yang memutuskan hubungan ini akan berakhir atau bertahan dengan situasi yang tidak kemana-mana, ya kan? Jadi menurut aku di sini keputusan kamu bukan dari pihak dia. Jadi kalau kamu berharap ada keputusan dari dia dan benar-benar menyudahi hubungan ini nggak akan selesai-selesai, ya, nggak akan selesai-selesai. Kamu yang harus buat keputusan. Di sini ada The High Priestess. Kamu melihat mana yang baik dan benar. Kamu bisa melihat dengan mata kamu bahwasanya dia masih dengan permainannya di sini. Ya, dia sibuk dengan dunianya. Kamu kenapa terlalu mikirin dia untuk serius lah? Kamu mikirnya terlalu banyak janji dari dia, atau mungkin terlalu banyak komitmen yang dia berikan, tapi dianya malah suka-suka hati memperlakukan kamu dan gak ada kejelasan. Intinya di sini dia mencari kebahagiaan dia sendiri, tapi kamunya
lupa untuk membahagiakan diri, saking sibuk untuk menerka hati, menerka perasaannya gimana, maunya apa. Karena apa? Orang ini belum tahu maunya apa. Kalau dia mau, dia datang, dia kangen sama kamu, mungkin dia intens lagi sama kamu, dia nyarikin kamu. Tapi kalau dia males karena kalian berantem, dia tinggalin kamu, nanti dia datang lagi. Intinya suka-suka dia. Kamu cuman disuruh untuk udah diam, tenang, nurut aja. Nah, artinya berarti kamu tidak tahu menghargai diri sendiri. Kamu tidak mencintai diri kamu. Kayak kambing congek gitu loh. Dibilang A, B, B. Ngikutin aja. Tapi kamu nggak diberi apa-apa gitu. Kamu nggak dapat keuntungan apa-apa. Malah cuman buang-buang waktu. Jadi artinya nomor 3 ini kamu yang memberi keputusan. Mau selesai atau begini-begini saja gitu. Oke, sudah ketiga kartu semuanya aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.